Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan pada ujian tesis saya. Saya Universitas Negeri Padang PP 2018. Baiklah, saya akan menampilkan mengenai hasil penelitian yang telah saya lakukan mengenai pengaruh pendekatan open-ended dan gaya belajar siswa terhadap kemampuan berpikir kreatif matematik siswa di kelas 4 SD Gugus 2 Kecamatan Lubuk Basung. Sebelum saya tampilkan mengenai tesis saya ini atau hasil penelitian saya ini, saya sebelumnya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, Profesor Dr. Ahmad Fauzan, MPD MSc. Selanjutnya, terima kasih juga kepada kontributor saya, yaitu Dr. Handes Hendra Sarifudin, MPD PhD. Kontributor 2 saya, Dr. Farida F, MPD. Baiklah, saya akan menampilkan mengenai pertama yaitu bab 1 pendahuluan, di mana di pendahuluan ini saya akan membahas mengenai latar belakang terlebih dahulu. Di dalam bab 1 atau pendahuluan ini atau latar belakang masalah ini, saya menemukan ada 6 landasan empiris. Ini kemampuan berpikir kreatif matematik siswa masih rendah, kemudian pusat pembelajaran masih berpusat pada guru, selanjutnya masih banyak guru yang mengabaikan perkembangan belajar siswa, selanjutnya dalam melakukan proses pembelajaran, guru kurang memperhatikan gaya belajar siswa masing-masing tersebut. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah di sini ada 3. Yang pertama, kemampuan berpikir kreatif siswa yang bermasalah karena guru belum menggunakan atau memberikan permasalahan yang secara terbuka dan cenderung memberikan permasalahan secara tertutup, sehingga siswa terbiasa menyalin dan mengerjakan soal-soal yang diberikan berdasarkan contoh yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, gaya belajar di dalam proses pembelajaran kurang terlaksana dengan baik karena di dalam pembelajaran matematika siswa ini belum memberikan pendekatan pembelajaran yang cocok yang sesuai dengan kondisi siswa. Selanjutnya, guru masih kurang menggunakan pendekatan pembelajaran yang bervariasi yang dapat merangsang pembelajaran kepada peserta didik sehingga khususnya di dalam menggunakan pendekatan open-ended. Selanjutnya itu pembatasan masalah. Adapun berdasarkan identifikasi masalah, peneliti membatasi batasan masalah yaitu pengaruh pendekatan open-ended dan gaya belajar terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa di kelas 4 SD Gugus 2 Kecamatan Lubuk Basung, yang mana pokok bahasannya mengenai pecahan. Selanjutnya rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian saya di sini ada 6. Yang pertama, apakah kemampuan berpikir kreatif siswa di kelas 4 SD ini dengan diajar dengan pendekatan open-ended lebih baik dibanding konvensional. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif siswa yang bergaya belajar auditorial, visual, dan kinestetik. Yang ketiga, apakah terdapat interaksi antara pendekatan pembelajaran dan gaya belajar di dalam mempengaruhi kemampuan berpikir kreatif siswa di kelas 4 SD Kecamatan Lubuk Basung. Selanjutnya yang keempat, apakah kemampuan berpikir kreatif siswa yang bergaya belajar auditorial yang diajar dengan pendekatan open-ended lebih baik dibandingkan dengan konvensional. Yang kelima, apakah kemampuan berpikir kreatif siswa yang bergaya belajar visual yang diajar dengan pendekatan open-ended lebih baik dengan konvensional. Dan yang terakhir yaitu apakah kemampuan berpikir kreatif siswa yang bergaya kinestetik yang diajar dengan pendekatan open-ended lebih baik dibandingkan yang diajar dengan pendekatan konvensional. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini menuju kepada rumusan masalah di atas, yang mana rumusan masalah di atas tadi ada 6, maka tujuan penelitian tadi pun juga terdapat 6. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini terbagi atas 2, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Selanjutnya yaitu bab 2 kajian pustaka. Di dalam kajian pustaka ini terdapat landasan teori, yang mana di dalam landasan teori ini yang pertama yaitu kemampuan berpikir kreatif, kedua gaya belajar, ketiga pendekatan open-ended, keempat pembelajaran konvensional, dan yang kelima pembelajaran matematik. Selanjutnya penelitian yang relevan. Di sini peneliti mengambil penelitian yang relevan itu ada 3. Yang pertama menurut Arfi tahun 2015, yang mana judulnya perbandingan keefektifitasan pembelajaran kolaboratif dengan pendekatan problem solving dengan pendekatan open-ended ditinjau dari prestasi belajar matematika.
Selanjutnya Setiana David Slamet pada tahun 2017. Yang ketiga Agustina Lia pada tahun 2019. Selanjutnya itu kerangka berpikir. Adapun kerangka berpikir di sini yang pertama yaitu siswa, ada kelas eksperimen dan kelas kontrol, kemudian gaya belajar. Gaya belajar di sini ada termasuk AVK, auditorial, visual dan kinestetik. Kemudian pada akhir kita lihat hasil tes kemampuan berpikir kreatif siswa tersebut. Selanjutnya hipotesis penelitian. Adapun hipotesis penelitian ini merujuk kepada rumusan masalah yang mana 6, maka hipotesis penelitian pun ada 6, yang mana untuk hipotesis penelitian 1, 4, 5, dan 6 dilakukan dengan uji T, sedangkan hipotesis yang kedua digunakan dengan uji ANAVA satu arah, sedangkan hipotesis yang ketiga digunakan dengan uji ANAVA dua arah. Selanjutnya bab 3 metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Adapun jenis penelitian di sini yaitu penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Kemudian penelitian ini menggunakan desain random group only design. Kemudian populasi sampel dan teknik sampel. Populasi di sini adalah SD Gugus 2 Kecamatan Lubuk Basung, di mana di dalam Gugus 2 Kecamatan Lubuk Basung ini saya ambil 6 SD, yang mana jumlah seluruhnya 212 siswa. Yang kedua yaitu sampel dan teknik sampel. Adapun teknik sampling di dalam penelitian ini adalah random sampling, di mana kemudian dilakukan penggulungan kertas yang dilakukan untuk menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Di dalam penggulungan kertas tersebut diputuskan bahwa kelas 4A SD 63 Surabaya dijadikan sebagai kelas kontrol, sedangkan SD 38 Lubuk Sawo dijadikan sebagai kelas eksperimen. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD 63 Surabaya dan SD 38 Lubuk Sawo. Waktunya yaitu pada tanggal 4 November sampai 2 Desember. Kemudian variabel penelitian. Variabel penelitian di sini saya menggunakan 3 variabel. Variabel bebasnya pendekatan open-ended, sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan berpikir kreatif, kemudian variabel moderatornya adalah gaya belajar. Definisi operasional. Definisi operasional di sini saya menggunakan pendekatan open-ended, pembelajaran konvensional, gaya belajar, dan kemampuan berpikir kreatif. Pengembangan instrumen. Pengembangan instrumen di sini saya terbagi atas 2, angket gaya belajar dan angket instrumen hasil belajar, yaitu kemampuan berpikir kreatif. Angket gaya belajar ini diadopsi dari tesis Rahmiatul Fitri, yang mana angket gaya belajar ini berjumlah 33 pernyataan. Kemudian tes kemampuan berpikir kreatif, yang mana tes kemampuan berpikir kreatif ini berupa instrumennya berupa soal esai, yang mana telah divalidasi dulu, dilihat validasinya, reliabilitas, kemudian daya pembeda, indeks kesukaran, serta kriteria penerimaan soal tersebut. Selanjutnya prosedur penelitian. Prosedur penelitian di sini yang pertama tahap persiapan, pelaksanaan, dan tahap akhir. Selanjutnya teknik pengumpulan data, yaitu pengumpulan data angket gaya belajar serta angket kemampuan berpikir kreatif atau hasil tes kemampuan berpikir kreatif. Kemudian kita masuk pada teknik analisis data. Teknik analisis data di sini menggunakan 2, analisis butir angket gaya belajar dan analisis data hasil belajar. Angket gaya belajar ini dilihat berdasarkan jumlah skor yang banyak diisi oleh siswa pada setiap aspek, yang di mana aspek di situ mengandung aspek gaya belajar auditorial, visual, dan kinestetik. Kemudian analisis data isi hasil belajar ini dilakukan dengan uji normalitas, uji homogenitas, kemudian uji hipotesis menggunakan 3 uji, yaitu uji T, uji ANAVA 2 arah, serta 1 arah. Kita masuk kepada selanjutnya, yaitu bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Pada hasil penelitian dan pembahasan ini, yang pertama kita menjelaskan mengenai deskripsi data. Adapun deskripsi data di sini, peneliti menggunakan kelas eksperimen yaitu SD 38 Lubuk Sawo, sedangkan kelas kontrolnya adalah SD 63 Surabaya, yang mana dilakukan penelitian ini dari mulai tanggal 4 November sampai 2 Desember 2019, yang mana pokok bahasannya pecahan. Kemudian pengujian persyaratan analisis. Dalam pengujian persyaratan analisis ini juga dilihat uji normalitas. Yang pertama uji normalitas
Dalam uji normalitas di sini kita lihat dulu tes kemampuan berpikir kreatif menurut perlakuan, yaitu menurut kelas eksperimen dan kontrol. Di dalam hasil penelitian saya, dalam kelas eksperimen dan kelas kontrol didapatkan nilai sigma besar dari sigma alpha, yang mana data sampel tersebut dapat disimpulkan berdistribusi normal. Kemudian uji normalitas juga dilihat dari tes kemampuan berpikir kreatif siswa, ditinjau dari gaya belajar AVK, auditorial, visual, dan kinestetik, yang mana nilai sigma juga besar dari sigma alpha, maka dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya uji homogenitas. Uji homogenitas di sini dilakukan untuk uji hipotesis 1, 4, 5, dan 6, yang mana dapat disimpulkan bahwa dari hasilnya semua kelas eksperimen dan kelas kontrol tersebut homogen. Selanjutnya pengujian hipotesis. Untuk hipotesis yang pertama dilakukan dengan uji T. Dalam uji T di sini saya menemukan bahwa hasilnya nilai sigma kecil dari sigma alpha, maka dapat disimpulkan bahwa H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh pendekatan open-ended yang diajar dengan pendekatan open-ended ini lebih baik dibanding konvensional hasil tes kemampuan berpikir kreatifnya. Kemudian untuk hipotesis yang kedua dilakukan dengan uji one way atau ANOVA satu arah, yang mana nilai sigma besar dari sigma alpha, maka dapat disimpulkan bahwa H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Kemudian untuk hipotesis ketiga juga dilakukan dengan uji ANOVA dua arah, yang mana nilai sigma juga besar dari sigma alpha, maka dapat disimpulkan bahwa H0-nya juga diterima dan HA-nya ditolak. Kemudian hipotesis keempat untuk uji T. Di situ dilihat bahwa nilai sigma kecil dari sigma alpha, yang mana dapat disimpulkan bahwa H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Di sini nilai sigma kecil dari sigma alpha, maka dapat disimpulkan bahwa H0-nya ditolak dan HA-nya juga diterima. Dalam hipotesis ke-6 ini juga dilakukan dengan uji T, di mana hasilnya sigma kecil dari sigma alpha, maka dapat disimpulkan bahwa H0-nya ditolak dan HA-nya juga diterima. Kita lanjut kepada pembahasan. Pembahasan di sini merujuk kepada rumusan masalah yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pendekatan open-ended terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa kelas eksperimen dan kontrol. Di dalam saya melakukan penelitian, terdapat perbedaan yang sangat jauh atau yang sangat signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata hasil belajar pendekatan open-ended dan pendekatan konvensional, yang mana dalam pendekatan open-ended rata-ratanya yaitu 9,50, sedangkan kelas kontrol 6,96. Di sini jelas berbeda, sangat signifikan. Hal ini juga didukung menurut Takahashi bahwa pendekatan open-ended ini sangat membuat siswa untuk kreatif di dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan berbagai cara, sehingga dengan pendekatan open-ended ini siswa lebih dipancing untuk terlibat aktif. Jadi hal ini dapat dikatakan bahwa pendekatan open-ended memberikan pengaruh yang positif terhadap kemampuan berpikir kreatif dibandingkan pendekatan konvensional. Selanjutnya yang kedua, perbedaan kemampuan berpikir kreatif antara gaya belajar auditorial, visual, dan kinestetik. Di sini, pada saat saya melakukan penelitian, juga dapat dilihat bahwa dengan memperhatikan gaya belajar, masing-masing gaya belajar auditorial, visual, dan kinestetik ini, hasil tes kemampuan berpikir kreatifnya dapat dilihat sama saja, yang mana rentangnya itu sama-sama 8, yang mana auditorial hasil tes kemampuan berpikir kreatif auditorial 8,22, visual 8,17, dan kinestetik 8,55. Jadi hal ini berarti bahwa tidak terdapat perbedaan antara kemampuan berpikir kreatif yang bergaya belajar auditorial, visual, dan kinestetik. Selanjutnya yang ketiga, interaksi pendekatan pembelajaran dan gaya belajar dalam mempengaruhi tes kemampuan berpikir kreatif. Dalam hasil yang telah saya lakukan dengan uji ANOVA dua arah ini, dapat dilihat bahwa
grafiknya tersebut tidak bersinggungan atau tidak saling berdekatan, sehingga ini mengungkapkan bahwa pendekatan pembelajaran dan gaya belajar siswa tersebut tidak saling berpotongan, sehingga metode pembelajaran atau pendekatan pembelajaran ini dan gaya belajar tidak adanya interaksi antara keduanya. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat perbedaan atau tidak terdapatnya interaksi pendekatan pembelajaran dan gaya belajar terhadap kemampuan berpikir kreatif. Yang keempat yaitu kemampuan berpikir kreatif yang ditinjau dari gaya belajar auditorial yang diajar dengan pendekatan open-ended dan dibandingkan yang diajar dengan pendekatan konvensional. Di sini dapat dilihat bahwa pendekatan open-ended pada gaya belajar auditorial ini rata-ratanya 9,30, sedangkan di konvensional ini rata-ratanya 6,88. Hal ini juga didukung dari hasil penelitian dari Alfi Setiana Davis Lamen yang mengatakan bahwa dengan gaya belajar tersebut siswa jelas lebih terdapat perbedaan atau lebih baik dengan pendekatan open ended ini, sehingga dengan yang diajar pendekatan open ended lebih baik dibandingkan konvensional. Yang kelima yaitu kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 4 SD yang bergaya belajar visual yang diajar dengan pendekatan open-ended lebih baik daripada siswa yang diajar dengan pendekatan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata hasil belajarnya, yang mana dengan pendekatan open-ended 9,33, sedangkan kelas kontrol 7. Hal ini jelas berbeda. Maka dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif yang bergaya belajar visual dengan pendekatan open-ended lebih baik dibandingkan dengan pendekatan konvensional. Yang keenam, kemampuan berpikir kreatif siswa SD, kelas 4 SD yang bergaya belajar kinestetik yang diajar dengan pendekatan open-ended lebih baik daripada siswa yang diajar dengan pendekatan konvensional. Hal ini juga dapat dilihat dari rata-ratanya bahwa kelas eksperimen ini kelas 9,82 sedangkan kelas kontrol 7. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir yang bergaya belajar kinestetik ini lebih baik dengan pendekatan open-ended dibandingkan konvensional. Selanjutnya yaitu keterbatasan penelitian. Adapun di dalam penelitian ini, saya sebagai peneliti tak luput dari keterbatasan dan atau kekurangan, di mana di dalam keterbatasan ini yang pertama penelitian ini hanya dilakukan pada materi pecahan kelas 4 SD Negeri Kecamatan Lubuk Basung, yang mana pada semester ganjil tahun 2019-2020, sehingga belum dapat digeneralisasikan kepada siswa semester yang berbeda dengan materi lainnya. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan open-ended ini dilakukan oleh peneliti sendiri tanpa melibatkan guru lainnya, sehingga di dalam mengajarkan mata pelajaran yang sama yaitu matematika. Yang ketiga, keterbatasan saya yaitu membuat suasana yang belajar yang aktif dan kreatif dengan pendekatan open-ended. Pada awal penelitian yang itu sangat cukup sulit, di mana siswa hanya terbiasa atau dikarenakan kebiasaan siswa yang hanya dihadapi pada pembelajaran yang cenderung satu arah, di mana hanya menggunakan soal-soal tertutup yang diberikan oleh guru. Terakhir yaitu bab kesimpulan, implikasi, dan saran, yang mana kesimpulan di sini mengait kepada rumusan masalah yaitu 6. Maka dapat disimpulkan bahwa dari 6 tersebut yang pertama, kemampuan berpikir kreatif siswa yang diajar dengan pendekatan open-ended lebih baik dengan pendekatan konvensional. Yang kedua, tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif siswa yang bergaya belajar auditorial, visual, dan kinestetik. Yang ketiga, tidak terdapatnya interaksi antara pendekatan belajar dan gaya belajar terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. Yang keempat, kemampuan berpikir kreatif siswa yang bergaya belajar auditorial yang diajar dengan pendekatan open-ended lebih baik dibandingkan dengan konvensional. Yang kelima, kemampuan berpikir kreatif siswa yang bergaya belajar visual lebih baik yang diajar dengan pendekatan open-ended dibandingkan konvensional. Yang terakhir, kemampuan berpikir kreatif siswa yang diajar dengan kinestetik atau yang dilihat dari gaya belajar kinestetik lebih baik diajar dengan pendekatan open-ended dibandingkan pendekatan konvensional. Adapun implikasi di sini merujuk kepada kesimpulan. Selanjutnya yaitu saran. Saran di sini yaitu bagi guru,
bagi kepala sekolah, bagi peneliti, dan bagi peneliti selanjutnya. Sekian penyampaian hasil dari penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.